ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan saya di kelompok 2. Nah, kebetulan ya mudah-mudahan ya, karena di sana itu sedang ada acara juga, karena ya mudah-mudahan acara juga berjalan lancar karena akan melakukan menjadi 9 kelompok. Insya Allah seperti itu. Tinggal kelompok-kelompok lain ya bisa mengikutinya. Seperti itu. Karena ya memang semakin lama jamaah itu semakin banyak. Jamaah itu semakin banyak. Ya kan? Yang tadinya satu kelompok itu hanya 30 kakak, bahkan sekarang bisa menjadi sampai 60 kakak dan lain sebagainya. Ya kan? Karena apa? Banyaknya jamaah tapi tidak didukung dengan dengan kepengurusan yang benar-benar ya dia bisa mengelola, itu terkadang ya jamaah-jamaah banyak yang tidak tercolek seperti itu, ya kan? Ya karena kalau enaknya banyak ya mungkin jamaahnya sedikit, ya kan, dan datang rajin enak. Tapi kalau jamaah banyak ya kadang-kadang Pak Inya juga pusing karena mengurusi jamaah tanggungannya sangat luar biasa seperti itu. Jadi ya alhamdulillah di sini ya sama nanti di oleh Pak Yai Desa untuk berbaga kelompok 2 ini alhamdulillah bisa hadir di kelompok 2 ini. Kebetulan saya juga datang berdua, saya sendiri dengan Mas Gogon juga. Nah, Mas Gogon ini di desa itu didapur sebagai tim Sabilillah. Nah, itu. Dan kalau saya di desa ya macam-macam. Seperti itu. Ya dapuan itu ya dibuat enak, dibuat enjoy, ya kan, kalau dipikir macam-macam tanpa pusing seperti itu. Jadi di sini tidak lain bukan menyambung di sini Bapak Imam bisa berjamaah di mana saja berada, kapan saja dan bagaimana saja keadaannya, supaya selalu tetap Nabi memerlukan. Jadi namanya memerlukan itu betul-betul kita perlu. Kalau kita punya anak, bahwasanya anak kita kuliah harus membayar uang kuliah. Ya kita memerlukan bagaimana caranya, ya kita kerja dan lain sebagainya. Sama halnya di sini. Kita ingin mendapatkan surganya Allah, betul-betul ingin mendapatkan surganya Allah, kita perlukan untuk seperti ini, untuk beribadah kepada Allah. Ya kan? Memerlukan bisa menetapi Quran, hadis, jamaah. Ya kan? Mengaji, mengamal, membela sambung jamaah dan taat. Ini adalah jalan jalan untuk mendapatkan surganya Allah. Ya kan? Dari walaupun kita hanya kresat-kresat yang sambil tekak-tekuk, ya kan, sambil senderan, ya kadang belok ke kanan, kadang belok ke kiri. Kita bisa mendapatkan surga-surganya. Jadi selalu kita bersyukur, ya kan, selalu bersyukur bahwasanya kita bisa menetapi ini dengan nyaman, ya kan, dengan kondisi sakit yang sangat luar biasa sekali, ya kan, punya kondisi masjid kan yang sangat sangat dingin. Kebetulan saya itu menikmati dinginnya itu baru di kelompok.
biasanya kalau di kelompok 6, di kelompok saya sendiri kebetulan sukanya panas. Di sini dingin. Kebetulan saya selalu bertanya sama Mas Alif, Mas Alif kedinginan? Iya Om, kedinginan biasanya juga panas. Ya, ini kan sangat luar biasa. Kali ini adalah pembelaan para jamaah sekalian yang akan bisa mewujudkan suatu sarana ibadah yang sangat enak, ya kan, senyaman ini, ya kan. Jadi coba kita syukuri. Bahwasanya kita jangan sampai bosan-bosan untuk mengaji. Ya kan, mengaji bisa saja di rumahnya, ya kan, di tempat kerjanya bisa, waktu kita longgar pun bisa. Ya, itu mengaji. Tapi mengajinya sesuai dengan tuntunan Rasul, yaitu dengan Quran dan hadis. Tidak ada yang lain selain Quran dan hadis. Tidak usah namanya membuka atau melihat hal-hal selain yang ada di Quran. Kalau mungkin para bapak ibu sudah jemaah sekalian ingin lebih paham, ingin lebih tahu, ya ngaji. Kalau nggak paham, tanyakan ke Mas Mubalik atau Pak Mubaliknya. Sesuai dengan tuntunannya. Sudah tidak dibuat-buat seperti itu. Nggak usah namanya searching lah, ya kan? Nggak usah namanya buka-buka Quran yang ada terjemahannya, ya kan? Tidak usah, itu dihindari. Kalau kita melihat kondisi jamaah kita seperti apa, buka namanya di linknya LDI TV juga ada. Kita buka di situ semua kegiatan dari ujung yang ada di dunia ini sampai di mancanegara pun itu sudah ada semuanya, seperti itu. Jadi nggak usah membuat hal-hal yang lain. Jadi supaya kita tertibkan untuk mengaji sesuai dengan tuntunan Quran dan tadi sudah dikaji Al-Quran maupun kitabut tolak. Nah, kitabut tolak ini adalah, ya kan, kita biar paham, ya kan. Selain kitabut tolak baru kita kerjakan. Jangan sampai ada kitabut tolak terus kita kerjakan. Langsung kita pahami, tapi jangan sampai kita kerjakan, ya kan. Ya kan, kita maunya kan ibaratnya menikah seumur hidup, ya kan, sampai mati kita, sampai kakek. Kalau di orang-orang di anak-anak zaman sekarang, kalau bucin itu kan, masa bucin apa itu saya juga ngerti. Ya, kita kadang saya ngelihat di postingan anak-anak luar sana, nanti kita sampai berpacaran, sampai menikah, sampai kakek nenek sampai bahagia. Kan seperti itu ya. Kita juga mau seperti itu, ya kan. Kita menikah sekali seumur hidup, selalu bersama di dalam jamaah. Jangan sampai tidak menjadi orang seperti itu. Di luar sangat banyak. Itu namanya mengaji. Setelah kita tahu, kita sudah pahami, sudah tahu bahwasanya apa yang kita kaji saat ini, dan baru kita amalkan. Apa yang kita amalkan banyak sekali, ya kan? Yang akan di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab yang lain, kitab sholat, adab dan lain sebagainya, kita amalkan. Hal-hal yang baik kita lakukan. Jadi ada namanya puasa Senin Kamis, ya kan? Ada puasa dan sebagainya. Amalkan, kita praktekkan, ya kan? Sesuatu yang baik itu akan mendapatkan pahala. Kalau kita melakukan, saya ingin melakukan, contohnya saya ingin mau puasa Senin Kamis contoh, itu saya sudah terhitung. Ternyata besoknya, ternyata bangun sudah subuh, ya sudah mendapatkan pahala dari itu kan sangat luar biasa kan. Tapi kalau bisa diamalkan, kita amalkan apa yang sudah kita kaji, jangan sampai kita tahu. Tapi kalau tidak tahu, kita bisa bilang bertanya ke Mubalik atau Mubalik, karena beliau ini sudah dibekali, sudah diberikan pemahaman, sudah digembling dan zaman mondok, ya kan, sampai saat ini sudah digembling, sudah diberikan ilmu untuk para jamaah sekalian. Ya, situ supaya bisa diamalkan
yang apa yang saya dikatakan dalam Quran dan hadis. Setelah kita amalkan, kita bela. Misalnya membela dalam sabila itu sangat luar biasa sekali. Dan kita harus paham membela dengan harta kita, membela dengan diri kita, ya kan? Kalau seandainya kita punya harta, mungkin saya sibuk dan sebagainya, saya mungkin bisa dengan harta. Kalau dia bisa, contoh di masjidnya ada amal soleh, ada kerja bakti, dengan tenaganya, ya kan? Silakan datang membela untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam jamaah. Semua itu berpahala. Orang jamaah, apa yang dikerjakan satu hari full, ya, itu akan mendapatkan pahala semua. Kan? Akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, akan terhitung semuanya. Dari kita dari rumah berangkat, ya kan, sampai sini itu langkah kaki kita itu juga terhitung, ya kan. Hewan-hewan yang di jalan itu mendoakan kita, ya kan. Kotoran-kotoran kita yang menempel di badan dan sebagainya itu menjadi saksi kita, ya kan, untuk membela agamanya Allah. Yang saya bilang tadi, betul-betul dibelani sampai dia menggunakan dalam haji, untuk mengaji itu menggunakan sampah, ya kan, melewati sungai atau rawa yang tadinya rawa itu penuh dengan air, pulang-pulang rawanya surut, ya kan. Itu sampai lumpurnya itu sampai setengah badan. Sangat luar biasa. Saya melihat itu baru tadi, beberapa jam lalu itu sangat, saya bilang saya hanya bisa melihat tapi saya tidak bisa melakukan. Mungkin juga bisa saja ya ketika bertemu seperti itu entah bisa pulang kembali atau tidak, ya tidak tahu. Itu karena pertolongan dari supaya benar-benar kita bela agama yang hak ini, bahwasanya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita dapat itu sudah benar. Bukan tipu-tipu, bukan hal-hal yang hal-hal yang di situ meragukan, tidak, tapi benar-benar sudah sesuai. Karena apa? Kita sebagai orang jamaah, kalau di luar sana itu kita diberikan nama sebagai orang LDI. Orang LDI itu betul-betul sudah diakui, ya kan. Misalnya ada namanya suatu tempat di wilayah Sumatera itu, ada namanya anggota MUI, Majelis Ulama Indonesia Kota Kabupaten. Beliau berbicara seperti ini, saya tidak akan membentuk kepengurusan MUI Kota Kabupaten tanpa adanya orang LDI. Bahwasanya apa? Harus ada namanya orang LDI di kepengurusan. Bahwasanya apa? Kita betul-betul sudah diakui, betul-betul sudah dipahami apa yang dikerjakan orang LDI itu sudah. Ya, makanya di sini kita tidak usah takut, ya kan? Tidak. Kamu orang mana? Orang LDI sudah. Ya kan? Orang LDI itu sangat luar biasa sekali. Sampai Pak Jokowi, ya kan, di 5 tahun yang lalu sampai berbicara bahwasanya kenapa di suatu tempat itu ada namanya panah, yang panahnya itu 354 meter, padahal jaraknya nggak seperti itu. Sampai dia bingung, ya kan. Kalau dibuka Google Map pun juga ada, DI terdekat pun juga ada, ya kan. Banyak sekali tempat-tempat yang LDI, bahkan sampai MUI pun mendapat seperti itu. Harus ada di anggota kepengurusan saya, harus ada orang LDI. Ya kan? Kalau dalam kita sebagai orang jamaah betul-betul bisa paham dengan hal seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita belani dengan sungguh kita sudah dibantu kan dengan kulit-kulit yang ada dari organisasi, ada dari Senkom, ada dari ASAD dan lain sebagainya, Pramuka. Semua itu sudah betul-betul orang jamaah sudah melakukan seperti itu sebagai payungnya. Mungkin kalau zaman dulu membela itu hanya seperti, tapi betul-betul sampai didatangi mungkin para bapak ibu yang tahun
tahun 90, 80 itu namanya betul-betul digigiri, ya kan, betul-betul sampai didatangi kepolisian dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Betul-betul karena apa? Sebab pembelaan para jamaah sekalian bisa mewujudkan keharmonisan antar jamaah dengan luar, dan supaya digiatkan secara dengan cara budi luhur, luhuring budi karena Allah. Harus berbudi luhur. Budi luhur itu harus betul-betul dan selanjutnya yaitu sambung jamaah. Sambung jamaah yang saya jelaskan bahwasanya ada sambung kelompok desa, daerah, ya kan, betul-betul diikuti, kan, ketika tidak bisa hadir, ya bisa minta izin dengan Pak Yai yang ada di kelompoknya. Seperti halnya tadi di masjid desa ada pengajian SMA atas, kan antusiasnya juga sangat luar biasa sekali, sampai kan sangat penuh sekali, ya kan. Mungkin kalau full datang semua juga tidak muat, ya kan. Sangat, itu adalah suatu kebanggaan sebagai orang jamaah. Penerus-penerusnya itu banyak sekali. Ya, mungkin bapak ibu yang punya anaknya ya 2, 3, 5, bahkan sampai ada yang sampai 10 dan lain sebagainya. Ya kan, itu adalah pengganti orang-orang jamaah yang sudah sepuh. Ya kan. Mereka adalah penggantinya sebagai ujung tombaknya orang jamaah. Kebetulan kalau saya itu dari istri itu kebetulan ya sampai punya anak 10. Kebetulan yang saya nikah ini adalah anak yang keempat. Nah, alhamdulillah kebetulan ya ini adalah ya orang muhajir juga dari Jombang. Kebetulan orang tua saya sudah almarhum semuanya. Ya, jadi ya penggantinya siapa? Penggantinya anak-anak. Dan bapak ibu punya anak berapapun silakan. Itu adalah pengganti bapak ibu sebagai generasi ujung tombaknya untuk melancarkan melestarikan Quran hadis jamaah. Jangan sampai takut kan punya anak banyak, takut ada rezekinya masing. Kalau zaman sekarang kan apa? Sarimi ya. Sarimi isi 2 saja cukup. Tapi bukan dua pemilu, bukan ya. Itu kan pada hari ada debat capres yang nanti. Duanya dua itu bukan 2 yang sudah bukan. Katanya cukup 2 saja cukup mas katanya. Kalau lebih dari 2 mumet katanya ya nggak juga. Ya, seperti itu. Ya, kebetulan ya saya lebih dari 2 ya kenapa? Paling rezeki anak saya 3, ya kan? Kebetulan perempuan semua. Nah. Ya, yang lakinya belum ada. Di rumah itu yang paling ganteng saya sendiri. Jadi nggak ada yang menghalang-halangi saya. Ya, jadi saya paling ganteng nomor 1. Ya alhamdulillah. Kalau dapat ya berarti ada saingannya, berarti seperti itu. Ya, supaya sambung jamaahnya ditingkatkan kembali, yang ada di kelompok, yang ada di desa maupun yang ada di daerah. Walaupun yang tinggal nanti Pak dimusyawarahkan yang enak, kan gitu kan. Kalau contoh jangan sambung kelompoknya ada makan, ya monggo diadakan makan apalah yang bisa dimakan, ya seperti itu kan. Ya, mungkin acaranya keakraban antar jamaah ada di sini, itu silakan. Kan nggak hanya dengan maknai Al-Quran maupun Al-Hadis saja, tapi datang ya kan, bisa saling kenal antara jamaah dan jamaah yang lain. Ya, walaupun kadang-kadang gini, kadang-kadang jamaah itu aneh. Ya. Saya dapat cerita itu, ada jamaah yang rumahnya di satu perumahan kenal. Kadang satu perumahan
oh bapaknya itu, oh anaknya itu, ya kan? Siapa tahu dari situ kan bisa. Ya kan? Siapa tahu nanti kan satu kelompok bisa nikah bersama-sama, ya kan? Satu kelompok, ya kan? Ya kan? Oh, Pak, anaknya gimana? Ya alhamdulillah dari kan. Seperti itu. Kalau saya punya masa kelam soalnya. Ya dulu seperti itu. Jadi ya itu adalah jamaah yang sangat luar biasa sekali, yang betul-betul apa namanya, ya intinya jamaah itu harus betul-betul sama-sama menyambung familinya, menyambung dalam pengajiannya, menyambung antar jamaah, antar pengurusan dan lain sebagainya, supaya ditertibkan. Nggak hanya sambung di kelompok saja, tapi antar famili, antar keluarga, antar jamaah supaya betul-betul dikuatkan. Yang terakhir taat kepada Allah dan Rasul, yaitu taat kepada Allah Rasul sesuai dengan tuntunan kita, dengan tuntunan Quran dan hadis, dan juga ijtihad Bapak Imam dan ijtihad yang ada di kelompok supaya dilaksanakan. Ya kan? Namanya suatu ijtihad yang sudah dimusyawarahkan supaya dilaksanakan, jangan sampai ditentang. Ya kan? Ijtihadnya apa malam ini? Contoh nggak ada ngaji kelompok, dia datang ngaji kelompok. Ngaji desa, dia juga ngaji desa. Ngaji daerah, dia ngaji daerah, supaya betul-betul ditaati dengan niat karena jamaah supaya mempunyai 29 karakter. Yang pada saat ini, di tahun ini sampai di tahun yang kemarin itu digencar-gencarkan bahwa jamaah itu mempunyai 29 karakter. Gak hanya cabai rawit, remaja-remaja, tapi apa? Orang tua pun juga harus bisa memiliki 29 karakter. Jangan sampai anaknya disuruh bisa mempunyai 29 karakter, tapi orang tuanya tidak punya. Itu juga sama-sama anaknya mempunyai bisa jalankan 29 karakter, orang tuanya juga bisa menjalankan 29 karakter. Ya bisa seperti itu, bisa enak seperti itu. Bisa enak. Terkadang kalau anaknya itu sudah paham, kadang anak itu berani untuk menegur orang tua. Seperti itu. Karena saya pernah ditegur sama anak saya. Wah, biasa kalau di rumah kan sambil bercanda sambil gini. Kadang ada hal-hal kan, karena anak sekarang itu zamannya giat untuk mengaji, ya kan, sampai sambung kelompok itu dia benar-benar datang, kajian cabai rawit datang, ya kan, pengajian apalagi pengajian remaja datang sampai waktunya sambung kelompok, ya dia tahu bahwa saya malam ini ada sambung kelompok, ya kan. Nanti aku ikut ngaji, ternyata anaknya sudah siap, ditegur, kok ayah gak siap-siap untuk ngaji kelompok, berarti anak itu paham, bahwasanya ya sudah memahami, ya kan, dia sudah bisa memahami 29 karakter, di situ sudah termasuk, ya kan, dipahami apa yang disampaikan oleh para mubaligh-mubaligh, para pengajar, ya kan. Nah, kita ikuti, ya, kita harus sama-sama mempunyai 29 karakter seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya, mungkin waktunya sudah pas di tembok, ya kan. Ya. Kalau di pintu nanti pintunya nggak bisa kebuka. Mungkin dari saya akhiri untuk mungkin ada nasihat, mungkin ada yang tidak berkenan para bapak dan ibu saudara jamaah sekalian, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung para bapak ibu saudara jamaah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasihat ini kita kembalikan kepada Allah. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات